wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin alaihi afdhalus salatu wa atamu taslim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una amin ya rabbal alamin. Qauluhu di matlul ghanim amun nggih. Mani betulia bisyai'in. Sebelum kita lanjutkan, alhamdulillah kita sudah pada termasuk daripada bagian akhir dari bulan Sya'ban. Ini pikirannya sudah enggak tenang, pikirannya tak walaupun raga tenang tapi jiwa pemberontak ya. Pengen mulai, tapi enggak apa-apa, itu dilatih. Walaupun sudah ada yang merencanakan mau healing ke Jogja atau apa. Sing nyetir sapa? Aja Fardo nabrak-nabrak iku. Ngono. Ya, monggo apa namanya ya memang hak kalian untuk libur tapi sebagai santri tidak ada kata libur. Maksudnya predikat kita yang santri itu harus melekat kapan saja di mana saja. Ojo apa santri ini mau ning pondok tok. Pun. Kemudian masalah terkait alfiyah ya, ini saya sampaikan sejauh-jauh hari karena memang sistemnya yang di madrasah sudah tidak seperti yang dulu, yang khususnya yang MA. Kalau mungkin kalau tidak ada perubahan ya saya sebagai pribadi tidak akan memaksa itu apa namanya harus tahap pertama selesai urusanmu dewe. Jadi tanggung jawab pun sendiri, kita sifatnya hanya dari mas-mas mudabir hanya bertugas untuk nyemak ora arep nyengeni sampean, ora arep apa. Khusus bagi yang pengen, Mas aku pengen disemake, monggo ngomong dewe-dewe. Sing ora butuh ora masalah. Paham ya? Tapi nek ora munggah ora urusan. Gitu ya, itu masalah alfiyah. Jadi memang sistemnya sudah nyaman seperti yang kita ketahui bersama, ya, muttafaq alaih ya. Ya kan? Ya. Hagis tahun depan nyemak. Ya seperti itu, kita tidak akan memaksa yang lain. Kemudian sebelum kita masuk juga saya minta maaf ada teman-teman kok orang bareng-bareng udahlah biasa. Apa istilahnya yo healing ya perlu lah, tapi kok healing dari apa sebenarnya kan gitu ya. Wong nduk pondok iku raudhatun min riyadil jannah istilahnya. Saya bisa katakan seperti itu. Akeh wong bar mondok barbarane pengen mondok menah ya ono ya. Jangan sampai nunggu seperti itu. Ya, dinikmati mawon. Kita ini punya episode masih di pesantren dinikmati. Nanti biar sangune akeh lah gitu nih. Sangune akeh. Kemudian nanti ketika libur jangan lupa berbakti sama orang tua. Solih sekali Anda. Berbakti, kemudian nyekar di makbaroh perlu. Mbah-mbah sing arti mbah takon, mbahku sing ndi nek arti mbahmu takon. Payah nek arti mbah yang makome masyhur diparani wong akeh. Kayak Anda ini enggak usah ke Mbah Sunan Kudus, ke situ dulu. Sunan Kudus kayak Mbah Basir dulu baru ke Sunan Kudus itu ya. Salah sanad deh. Sanadnya keliru. Ya gitu. Kemudian dimanfaatkan betul-betul untuk apa namanya untuk berbakti sama orang tua dan memang kita kasih waktu untuk pulang ben ono waktu merangkai kenangan bisa buka bareng wong tua, puasa bareng sama orang tua. Jadi jangan dipikir liburan itu, dipikir apa namanya itu untuk birrul walidain itu. Siapa ngerti kan? Siapa ngerti yang umur tidak ada yang tahu. Bisanya kita cuman birrul walidain. Bon, kita lanjutkan. Ya Rabb. Tsumma qala man ibtuliya bi syai'in minal baladi fa sabara 'alaihinna kunna lahu hijaban minan nar. Man utawi sapane wong ubtuliya iku den coba sapa man. Ibtila ubtuliya minal bala apa? Coba.
Alhamdulillah. Bisyai'in kelawan suwiji-wiji. Masul. Bisyai'in kelawan suwiji-wiji. Minal banati bayane saking pira-pira anak wedok. Minal banati bayane saking pira-pira anak wedok, mboten madrasah banat ya. Fasobaro. Fasobaro monggo gelem sabar sapa man. Alaihinna ing atase banat. Fasobaro monggo gelem sabar sapa man alaihinna ing atase banat. Kunna mongko dadi ana sapa banat. Kunna mongko dadi ana sapa banat lahu keduwe sinten? Man. Lahu keduwe man hijaban dadi apa iki? Iku khabare kunna. Hijaban iku dadi aling-aling. Hijaban iku dadi aling-aling minan nari bayane saking neraka. Minan nari bayane saking neraka qaf muttafaqun alaih. Ini hadis yang perlu kita cermati, yang perlu kita fahami dengan betul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah dan agama Islam itu mengangkat derajat daripada para wanita. Memang selama ini bahkan di kita sendiri saya meyakini, bukan meyakini alias setengah zon gitu ya, setengah yakin kalau masih banyak di komunitas kita, masyarakat kita itu yang mengesampingkan peranan daripada wanita. Gitu mboten. Halah wong wedok nyapu-nyapu wae kan ngono ya. Halah wong wedok iku napa umbah-umbah wae halah meteng wae dan lain-lain. Maka bisa dikatakan ketika ada orang punya anak wanita itu pikirannya sudah ndak pikiran seperti pengen duwe anak lanang. Ndak duwe anak lanang wis bakal iki jagoan ngene-ngene kan gitu ya. Menjadi pimpinan, menjadi orang yang di depan dan lain-lain. Tapi kalau wanita kan ndak bisa begitu pikirannya. Wis pokok iso masak, iso nyapu-nyapu, iso umbah-umbah, ora hanya joget-joget rak ceton. Itu alhamdulillah di zaman ini nih kita harus menghindari yang seperti itu. Maka kata beliau Rasulullah SAW ini masih relevan sampai akhir zaman. Mani betul ya bisyai'in minal banati. Barang siapa yang terkena musibah. Al-ibtila minal kata al-bala. Al-bala itu musibah. Dengan sesuatu dari adanya anak perempuan. Jadi duwe anak wedok. Ini di dalam syarahnya Imam Nawawi mengatakan duwe anak wedok itu sebuah musibah. Karena apa? Bukan karena apa-apa. Bukan karena wanita itu gak iso lapo, tapi memang di sini disebutkan innama sammahu ibtilaan li annan nasa yakrahunal banat. Dikatakan wanita atau anak perempuan itu sebagai musibah bagi orang laki-laki karena banyak sekali orang yang tidak begitu suka punya anak perempuan. Gitu ya, betul ya? Betul gitu ya. Makanya saya mengatakan di komunitas kita seperti itu. Maka kata beliau sapa wonge sing duwe anak wedok kasarane ngoten. Jadi bukan ngarani wong cah wedok niku balak, mboten. Secara nasul hadis walaupun dikatakan ibtila dari bahasanya Rasulullah ubtulia, tapi maksudnya bukan menganggap wanita atau anak perempuan itu musibah. Kenapa kan Nabi bahasa ibtila? Karena kebanyakan orang anggapnya seperti itu, bukan menghaki. Nih, paham nggih? Karena kan Nabi itu rahmatan lil alamin. Barang siapa yang dikasih coba untuk anak wedok, kemudian fasabara alaihinna, kemudian dia mau bersabar menghadapi musibah ini, atau dalam bahasa lain menghadapi nikmat dua anak wedok, kunnalahu hijaban minan nar, maka anak-anak wedok iki bakale akan menjadi wiqayah atau menjadi penghalang dia dari neraka. Berarti yang di sini dimaksud apa? Bukan dimaksud mendorong kita untuk serik mbek bocah wedok atau mendorong kita untuk tidak mau menerima anak perempuan, tidak. Kita justru di sini malah bahasa promosi kalau saya memandangnya. Hijaban minanar. Wah, berarti dua anak wedok iso dadi wasilah bagi kita untuk terjauh dari api neraka. Ini bahasa promosi napa bahasa meden-medeni? Promosi, makanya dua anak wedok ini ora
ora masalah, sing akeh ora masalah, mantu akeh ora masalah. Gas pokoke ya. Anak wedok meneh terus, misalnya tahun pertama di anak wedok, yo kok kita coba lagi nek menawani anak lanang. Wedok meneh gas meneh anak lanang. Wedok meneh gas terus, wedok terus ya alhamdulillah semono kunna lahu hijaban minannar. Semoga menjadi penghalang daripada neraka. Soalnya ngeten, bahasa hadis yang dipakai oleh Rasulullah sangat tepat. Fasobaru alaihinna. Gelem nyabari. Ya gitu. Tadi kan paradigma yang terbangun, mindset atau cara berpikir terbangun di masyarakat, dua anak wedok itu sebuah apa ya? Musibah atau aib ngoten nggih karena keterbatasan jangkauan langkah daripada wanita. Nek cah lanang kan col sithik tekan dindi, tekan Jogja. Jogja karep nyewa mobil nyarter. Angkote bajul. Ya dicolno sithik tekan Solo, dicolno sithik wis pokoke cah lanang ki laku rada adoh iki kaya ora pati masalah karena memang settingannya anak laki-laki itu seharusnya menjadi pemimpin daripada wanita. Utawa iso minimal iso nggawa awake dhewe. Tapi kalau wanita kan enggak. Sampai dia mati pun pasti butuh wali, ya enggak? Ketika contohnya misalnya wong wedok wis nikah kemudian suaminya meninggal atau apa namanya? Diceraikan. Kemudian mau nikah lagi. Nikah perlu wali lagi apa enggak? Perlu. Bahkan bisa anaknya laki-laki menjadi wali bagi ibunya. Jadi selama perjalanan hidup itu memang wanita settingan ini itu memang dirumati wong lanang. Lah wong lanang kan ora tipe ngrumat-ngrumat ya. Tipene nyicip-nyicip. Nek iso buak-buak kan tapi kan Islam enggak seperti itu. Maksud habis manis padi buang kan enggak. Maka kemudian kata kanjeng Nabi fasobaro alaihina itu sudah tepat. Gelem nyabari, gelem ngurmati, bahkan kalau bisa mau berbuat baik, baik itu masalah pendidikannya, masalah akhlaknya, masalah pakaiannya ya, masalah sembarang-barangannya, maka kunnalahu hijaban minannar. Di mereka wanita-wanita anaknya ini akan menjadi penghalang dia daripada masuk neraka. Jadi sampean aja gelo besok nek bar wik-wik mbek bojone sampean nguteng wedok ae ra to lanang aja muni ngono. Aja muni ngono. Coba lagi yuk. Ngono coba sadar. Tapi kalau masih mencoba kok masih gagal juga, berarti ya anggap saja mereka kunnalahu hijaban minannar. Ini yang akan menjadi salah satu syafaat atau salah satu hal yang bisa menyelamatkan kita daripada neraka. Tapi syaratnya apa? Fasobaro alaihinna. Masalah kata sabar ini bukan hanya sabar bilisan. Oh, disabari tok mboten. Aku sabar di anak wedok mboten. Sabar yang lebih. Maksudnya sabar ya ngrumati, ya ngopeni, ya didik sing apik. Karena di dalam hadis yang lain sama dengan bahasa manubtuliya bisain minan nati fa ahsin suhbatahunna. Maka katakan jadi fa ahsin suhbatahunna. Maka temanilah mereka, dampingilah mereka, kawanilah mereka dengan baik. Wattaqillah fihinna, dan hati-hati jangan sembrono kepada jangan apa namanya kurang ajar sama mereka karena Allah yang akan membalas. Makanya hati-hati. Di anak wedok itu memang susah. Susahnya itu tadi. Nek wong cah lanang dicul tekan dindi nak masalah, nek balik-balik tetap manuke jono ya. Tapi nek wong wedok ucul, medeni ta mboten? Medeni, waktu itu nek wis iki cah cilik-cilik mudeng ta ora? Pet mudeng ta ora pet? Manukmu mbek manuke wedok beda saya. Genom manukmu normal loh? Iso madeg toh? Iki aku tanya aja. Paham ya? Nah, punya perempuan enggak sama seperti itu, ya paham? Nah, punya perempuan beda. Nanti kalau dia dicolke, sidik, kemudian dia dipermainkan nafsunya, kemudian mau open BO misalnya, gitu. Loh akhirnya kan, napa? Paham open BO notet kowe, tau pesen. Jadi, wong wedok ku medeni. Pripun nek dicolong sithik iki mangke napa segele rusak nggih. Lho bener to. Segel
Aku jendit-jendit kayak Adib sing Ipol ya. Ya Allah saake. Jadi memang ketika sudah mereka masuk ke ranah sana juga susah. Dua anak misalnya qadarullah masya, tapi naudzubillah min dzalik, tuma naudzubillah min dzalik. Dua anak wedok terus rada wani gitu. Istilahnya rada wani alias akhlaknya rada wani kurang ajar. Iku medeni neh malah. Iku wong sebagai orang tua susah banget untuk jogo harga diri. Iku nek masalah seperti itu. Tapi kadang dua anak wedok iku juga menjadi masalah. Nek sing mau kayak sing contoh pertama tadi nek dicolno nek wedi segele rusak iku nek bocah ayu-ayu ya. Bocah ayu-ayu, bocah masyaallah kinyis-kinyis. Ana wong, nah saya ini nyata, ana wong duwe anak ora ayu sisan. Gembrot ora ayu misale. Wireng buluk sisan, misale. Itu juga susah, Bro. Ora payu-payu. Susah sekali. Ora payu-payu rabi. Makanya banyak sekali orang tua itu yang mikirnya anaknya lagi umur 18 munggah sithik tapi lulus aliyah atau lulus SMA, lulus pondok langsung dirabekno anak wedok ya. Soalnya nek tua sithik umur 17, 18 pun susah. Sapa sing gelem? Nek predikate wis hajah misale. Repot to. Wes misale lulusan luar negeri misale. Wah repot itu. S2 lah sing moro. Cah kuliah, cah pondokan. Modal apa kon? Modal apa? Modal telur. Dengkol, tak kira modal telur karo modal dok ya. Susah duwe anak wedok tua perawan, susah juga. Lihalek sisan, temenan. Ya Allah. Tapi makanya bahasa promosikan Nabi fasobaro alihina itu tepat. Sabar ketika dua anak sing ayu, sabar ketika dua anak sing orang muni elek lah aku. Iya kurang ayu gitu. Ya Allah, paham nggih? Ada orang yang punya problem seperti itu, anak umur 29 30 hurung rabi susah. Asik golekno cah pondokan, golekno barbarane sing barbarane mbake kok ngene, moh ngono. Ya Allah. Hati. Pokoknya sampai ndak di rezeki besok di anak wedok, ampun jangan sampai memandang mereka seperti bagaimana pandangan rendah niku ampun. Seperti pandangan Kanjeng Nabi kunna lahu hijaban minanna. Nek sampai iso duwe pandangan seperti Kanjeng Nabi maka akalmu adalah akal kenabian gitu loh. Ya maksudnya ketika akal kenabian otomatis akhlaknya, cara pandangnya itu berbeda. Orang kayak iki jendat-jendit ra cetha, healing dan lain-lain. Healing nek Jogja arep golek apa susu. Loh. Kopi susu aku takon Kaji ning Jogja. Payah. Ra apa-apa. Ben reti ya. Tapi hati-hati ya, manuknya dijaga masing-masing ya. Keadaannya balik utuh, aja aneh-aneh gitu. Aja sampai balik pondok terus aku amnesia ora poso misalnya gitu. Maqala man ahabba qauman hasyarahu Allahu fi zumratihim ruya anit Tabarani. Man utawi sabane wong ahabba iku seneng sapa man. Man utawi sabane wong ahabba iku seneng sapa man qauman ing siji kaum. Kauman ing siji kaum hasyara. Mongko ngumpulake hu ing man. Hasyara mongko ngumpulake hu ing man Allah sapa Gusti Allah fi zumratihim ing dalem golongane kaum. Fi zumratihim ing dalem golongane kaum. Riwayatake apa hadis anit Tabarani saking Al-Imam Tabarani. Ini hadis yang mirip-mirip dengan hadis yang masyhur Al-mar'u ma'aman ahab, mirip-mirip. Tapi ini kan konteksnya berbeda. Man ahabba qauman, katakan Nabi man ahabba qauman hasyarahullahu fi zumratihim. Barang siapa yang cinta dengan
satu golongan. Golongan ini maksudnya yang kita kiblat. Ketika ada orang senang sama seseorang, orang senang sama ulama, orang senang sama kiai, maka otomatis kan secara penampilan, gaya berbicara, ya mirip-mirip dengan mereka. Kata Allah, hasyarahullahu fi zumrati, maka Allah akan mengumpulkan dia bersama golongan tersebut. Ya iya, karena dasarnya mahabbah tersebut, dia akhirnya punya kelakuan. Misalnya Anda ya, atau kita lah katakan, kita ini sebagai santri punya hukum wajib cinta sama para kiai. Maka kita lihat sendiri, santriku akhlaknya adalah orang yang paling mirip dengan akhlaknya kiai itu ya santri. Gak mungkin wong pinggir dalan, preman dalan iku iso mirip ya. Gitu betul. Preman dalan yang miripnya karo dose. Karena dia cinta sama jenderale kan itu. Sama seperti santri juga cintanya sama kiai, habaib. Maka akhlaknya itu seperti para kiai. Maka kata beliau, ketika ada orang yang sudah cinta seperti itu, levelnya level yang sudah sama cara berpakaiannya, sama cara ngomongnya ya, sama cara tindak tanduknya, terus cara bersikapnya itu sama dengan para ulama, maka kemungkinan besar hasyarahullah fi zumratim. Nanti di akhir zaman, di kiamat, Allah akan kumpulkan orang ini bersama min zumratil ulama. Kalau memang cintanya kiai. Tapi syaratnya mahabbah itu ittiba. Kembali lagi, syaratnya cinta itu harus mengikuti. Ketika sudah sama mengikuti ulama, fi zumratil ulama, maka zumratul ulama kumpul sama zumratul syuhada wasolihin wal anbiya wal mursalin. Gitu maksudnya. Begitu juga sebaliknya ketika Anda suka misalnya sampai sekarang apa? K-pop ya, apa Blackpink ya. Atau Anda suka menjadi ya opa-opa misalnya gitu ya. Tergila-gila sekali sama opa-opa, gembor-gembor nek ono opa-opa lewat ya. Maka otomatis di dunia itu settingan pakaian Anda, settingan cara Anda opa, misalnya gitu ya. Ngegila tau ya. Tapi ada, maka bisa jadi watak jeleknya yang Anda ikuti, yang Anda senangi itu bisa nurun ke Anda, akhirnya berwatak di dunia punya sifat seperti itu, ke bawah sampai mati. Maka kata Allah, katakan Nabi hasyarallahu fi zumratihim. Allah akan mengumpulkan Anda sama orang-orang yang seperti itu. Makanya tidak jarang juga ada orang-orang yang bakalnya nanti di akhirat, kelak neraka niku padha bareng Fir'aun ya. Padahal Islam ya, anten apa mboten? Kira-kira ada ya, naudzubillah min dzalik ya. Kalaupun mlebu neraka jangan sampai seperti itu insyaallah. Kan ada yang seperti itu. Maka ini yang harus kita latih. Kalau cinta itu yang benar. Lah kula yo kadang cinta Nabi Gus, ya tapi yo kadang cinta Messi, misal cinta Ronaldo, misalnya iku piye? Mbah ra jelas mbah neraka bener swarga sampeyan iku. Ya Allah. Ya ala kulli hal yang dimaksud mahabbah di sini adalah ujung-ujungnya al-ittiba. Mahabbah itu ada beberapa tingkat. Cinta itu ada beberapa tingkat. Tingkat yang paling rendah itu mahabbah bil lisan, ngomong dengan lisan. Oh, aku cinta Rasulullah. Tapi kelakuannya wes pati seneng maulud kok suwe Nepal misalnya ngono. Rotib kok suwe Nepal misalnya ngono. Sapa ta iki sing mimpin enggak misalnya. Itu bukan berarti mahabbah bil lisan. Ada yang mahabbah sudah ke atasnya lagi. Di mahabbah yang disertai lisan dan juga tindak tanduk, tapi hatinya dong nyambung. Ono wong ngaku cinta, dia Masya Allah nggawa siwak, nggawa sembarang ya. Nek mangan nggo driji telu, misalnya ya. Paham driji telu lah, maksudnya Kanjeng Nabi kan dari korma ya atau roti kan diambil segini, tapi dia karena mahabbah, ngaku mahabbah. Wih kok sunahnya Kanjeng Nabi yo mangan sego yo kudune mulek ngene. Ora ngene, nah sampean ngene ngeten ya normal ngene, telu kudune sunah. Tapi kan ini mahabbah yang bahaya juga, memaksakan doktrinnya dia masuk ke doktrin orang lain. Ya akhirnya seperti Indonesia, seperti kaum minhum, Salafi Wahabi. Yang akhirnya kalau kamu apa? NU, oh kalau NU berarti sesat. Saya yang benernya ya, ini mahabbah yang bahaya juga. Lesannya iya, kelakuannya iya tapi maksa, belum tembus hati. Tapi yang satunya lagi bil lisan, bil arkan dan yang tambah satu lagi bil qalbi. Dengan hati cintanya betul-betul. Akhirnya kita lihat seperti para habaib, para Habib Umar bin Hafid, kita sebut nama Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Itu cintanya ya zahiran
batinan. Lagi ini yang cinta yang perlu kita kejar. Cinta sing tekan ati, orang cinta sing mandek tekan lesan, tekan ati, yo kelakuane, atine, cara pandangnya, sehingga muncul yang namanya mahabbah. Akhirnya akalnya menjadi akal kenabian. Jiwanya jiwa seperti kanjeng Nabi. Nah ini yang diharapkan bisa hasyarahullah fi zumratim. Tapi kembali lagi, kita seperti ini, kalau cintanya masih sekedar lesan, nangis nek pas selawatan tok, bahkan itu selawatan orang nangis, joget-joget, nah itu sudahlah, jangan berharap hasyarahullah fi zumratim ya. Oh kalau cinta maulidan, kalau cinta kanjeng Nabi. No, itu belum cinta. Itu hanya salah satu bentuk para ulama untuk mendorong kita cinta. Soalnya kan Anda ini santri enggak cukup hanya baca-baca maulid, harusnya ya baca dalail dan lain-lain. Mau maca dalail nek pasti pondok tok. Nggih. Maca Basairul Khairat nek Mas Teng pondok tok. Iki bakal sing ngarep metu ning angkringan kober maca dalail kene. Tangga misalnya kan mboten kober berarti rak santri meneh. Oh, mahabbahnya berkurang, bahaya. Ya semoga Allah mahdina fiman hadat itu. Wa'afina fiman afat. Kita selamatkan seperti Rangga dan teman-teman ini biar tetap di jalur cinta. Paham nggih sampean nggih? Jadi syaratnya cinta al-ittiba dan juga pengakuan di dalam hati. Bon. Tambah lagi. Maqala sallallahu alaihi wasallam man zana aw syaribal khamra naza'ahullahu minhul iman. Kama yakhla'ul insan al-qamisa min ra'sihi. Man utawi sapane wong zina iku zina sapa man. Zina kok paham sampean. Aw syariba utawa ngombe sapa man. Aw syariba utawa ngombe sapa man al-khamra ing arak, minuman memabukkan. Bukan hanya minuman keras tapi minuman memabukkan, hal yang memabukkan. Naza'a mongko jabut. Penadan nggih. Naza'a mongko jabut Allah sapa Gusti Allah. Saden. Cepet ae. Saden. Naza'a mongko jabut Allah sapa Gusti Allah minhu saking man al imana ing iman. Kama kaya barang yakhla'u kang nyopot al insanu sapa manusa al qamisa ing pakaian wonten mawon al qamisa ing pakaian min ra'sihi saking sirahe man min ra'sihi insan ngapunten min ra'sihi saking sirahe insan. Ruwiyatin riwayatake apa hadis anil Hakimi saking Al Imam Al Hakim. Ini masalah maksiat. Jadi di antara akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, Anda ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah harus meyakini bahwasanya iman yang kita miliki, iman itu percaya, kadang iso tambah, sering kadang tambah sering berkurang. Ya mesti iso naik dan turun. Seperti trading gitu ya. Trading naik tapi sering turun ya. Kata beliau, sapa wonge sing lagi zina utawa syaribal khamr atau dia sedang mengkonsumsi hal-hal yang membuat akalnya hilang. Al-khamr saya artikan bukan hanya minuman keras tapi hal-hal yang membuat akalnya hilang. Ya mbuh hilang dengan nyimeng atau lain-lain ya. Maka kata beliau, naza'ahullahu minul iman. Allah akan mencabut imannya dari orang yang sedang bermaksiat seperti itu, sebagaimana ketika manusia sedang mencopot bajunya dari badannya atau dari kepalanya. Artinya gini, tidak ada orang yang bermaksiat. Ini kan dua yang di sini hanya contoh ya, zina sama minuman yang memabukkan. Ini hanya dua contoh. Secara umumnya tidak ada kaidahnya, tidak ada orang yang bermaksiat itu punya rasa iman di dalam hatinya. Maksiat itu ya lali Gusti Allah. Mula ana maksiat itu eling Gusti. Ya Allah Gusti nikmate ora ono. Mesti ketika dia bermaksiat itu haka fi sadrihi. Di dalam hatinya merasa bimbang, ganjel ngono lho. Mamang ki wanita ra ya sido maksiat apa ora ya. Mosok ana wong nyimeng tengah dalan? Kan mboten. Mosok ana wong zina ning tengah alun-alun? Kan mboten iya. Zina mesti zina yang wik-wik kan enggak ada kan?
Ya pasti mereka ya paling pegang-pegang, cipokan dan lainnya biasa. Tapi kalau yang ketemu mlebu ning kan mboten nonton. Masa ana wong maling dia gak was-was, kan ada rasa takut. Maka kata beliau, tidak ada orang yang bermaksiat secara garis umumnya. Tidak ada orang bermaksiat itu bawa iman di dalam itu, tidak ada. Mesti imannya hilang. Tapi kok gak ada maksiat dibalik no? Meneh. Maka ketika ahlul iman ketika setelah bermaksiat, itu dikasih merasa bersalah. Tak balik no neh imanmu. Karena Gusti Allah ngono, dibalik no neh, ya Allah Gusti aku bermaksiat. Akhirnya ada yang namanya tobat. Tapi kalau maksiat, kok lapo-lapo biasa wah itu beriman apa ndak wallah alam ya. Biasa wae. Ki berlapo zina. Tak santai wae bos, ora ono sing merah ngono. Wah, iki dipertanyakan. Berarti yang dipertanyakan itu imannya itu seberapa dalam dia sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek ahlul iman temenan, kita kan enggak memungkiri bahwasanya para aulia yang sudah mencapai makom wali pun juga pasti bisa saja bersalah gitu. Itu kan mereka ketika setelah bersalah dikasih lagi imannya juga mereka tobatan nasuha. Lah sing awak dhewe niki aja dijajal lho, kok dijajal sih. Aku tak maksiat wajal aku merasa bersalah entar aja mbok jajal ngono ya. Tapi nek sampai gak merasa bersalah ndak takut nah iki naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kuwatirnya makin suwe-suwe hilang imannya temenan. Karena itu tadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan iman iso nambah iso kurang. Nek kurang terus akhirnya hilang lah. Ketok ning pondok barbarane wis ra nduk pondok atine. Itu mboten. Akeh kan dan itu sudah banyak terjadi di masyarakat kita. Islamnya Islam KTP. Bahasanya seperti itu. Dia akan syahadat ketika segini Arab sunat. Dia akan syahadat ketika mau nikah. Dia akan disyahadatkan ketika akan ditalkin. Wong telu iku tok ndek syahadate. Sak liyane iku wis ra eling kabeh. Dan itu bahaya. Nah, maka yang terpenting bagi kita selain kita menjaga keimanan, yang kedua kita juga harus semaksimal mungkin sebagai santri untuk menjaga lingkungan kita juga menjadi ahlul iman. Nek iso. Nek ora iso ya wis beda meneh urusan. Karena iman bukan hak prerogatif manusia. Prerogatifnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menciptakan suasana dan usaha. Tapi untuk menentukan apakah dia akan beriman, mendapatkan taufik hidayah, wallahu alam, beda-beda. Beda. Nek wis ngono iku sapa sing arep mbok selametke? Ya awake dhewe, ya keluarga. Makanya di sini nek wis ngerti nek imane iso naik turun, dipupuk temenanan. Alhamdulillah banget kita ini yang masih di pesantren ini potensi. Seharusnya potensi untuk bermaksiat itu seharusnya itu sangat-sangat kurang. Berbeda Anda nanti kalau healing ke Jogja atau kemana-mana itu sudah ya kita khawatir itu sebenarnya tadi imannya nambah taora. Nanti kita lihat lah ya. Kita lihat ini di bawah hadis ini sebagai penutup majelis ini ya sebelum healing ke Jogja di bawah manzana au syaribal khamra ya. Tapi au aso itu kalau kita tambah au asallaha gitu ya. Barang siapa yang bermaksiat naza'ahullahu minul iman. Makanya kita pesan nih tak bawain hadis ini silakan healing, silakan jeng-jeng kemana-mana kita lihat hasilnya tambah iman apa kurang iman ya. Tsumma qala man zana zunya bihi wallahu a'lamu bissawab.